Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Hadratul Mukarram akhuna wa ustadzuna Kiai Haji Abdul Latif ma'al a'ilah wa ma ahli al-ma'had ma'a tulabiha wa talibatiha. Santriwati, santriawan, ahbab sekalian, insyaallah pada siang hari ini kita akan mulai membaca satu kitab, ya, kitab tasawuf. Ya, bagi santri mungkin kitab ini sangat tinggi. Ya, bagi saya pun kitab ini tinggi, namun tabarruk, ya, lina tabarruk kepada kitab seorang aulia wal imamul akbar, dan juga seorang yang al-alim al-allamah al-imam Ibn Athaillah Sakandari. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatul muallif. Alhamdulillahilladzi qata'a bisamsamil ghirati rasmal mughayarah wal aghyar hatta sara tarannumul usyaq wa laysa fid dari ghairuhu dayyarun tadalla li adama bi adama fi adama fadhahara bi huwiyatihi في سورة العالم كما قال الله تعالى في كلامه المجيد ونحن أقرب إليه من حبل الوريد والصلاة والسلام على المظهر الأكمل الأتم المجل الأفضل الأعم سيدنا محمد وآله وسلم. أما بعد. Mukadimah pendek ini pun sudah memberikan abstraksi, istilahnya tajridul maudu', ya, gambaran secara umum, ya, tentang isi kandungan kitab ini, yaitu tentang tauhid. Segala puji bagi Allah alladzi qata'a, yang telah memutus bisamsamil ghirah. Samsam maknanya as-saifus sarim, pedang yang tajam. Al-ghirah, kecemburuan. Al-ghiratu kas-samsam, cemburu itu umpama pedang tajam. Kemudian musabbah bihnya dijadikan mudhaf dan musabbahnya dijadikan mudhafun ilaih li ta'kidil ma'na, dengan pedang kecemburuan. Jadi cemburu itu umpama pedang. Kalau cinta itu tajam, cemburu lebih tajam. Ya. Kalau cinta mengetahui apa yang diingini kekasihnya, tapi kalau cemburu mengetahui apa yang disembunyikan kekasihnya. Ya. Keinginan yang tidak diucapkan tersembunyi oleh cinta terbaca. Ya.
Tetapi ada lagi yang pencintanya tidak boleh tahu. Ya, kalau orang menjadi kekasih, meskipun keinginannya disembunyikan, tersembunyi, tapi diharapkan mengetahui. Dengan cinta maka dapat tahu, tapi cemburu ya, yang tidak ingin diketahui tetap terbaca, menunjukkan cemburu lebih tajam daripada daripada cinta. Apa yang dipotong oleh pedang cemburu itu rasma al-mughayarah, rasm, gambaran ya. Al-mughayarah itu wazan mufa'alah daripada ghair. Wazan mufa'alah daripada al-ghair, maknanya pemerlain ya, sesuatu yang berlainan. Wal aghyar jamak daripada ghair, maknanya yang lain. Ini dipakai oleh orang sufi sebagai rumus, simbol dan akhirnya menjadi ya, dijadikan istilahat sufiyah ya. Apa mughayarah itu? Mughayarah begini, enak lawannya tidak enak, maka enak bukan tidak enak, tidak enak bukan enak. Ini mughayarah. Maka alhamdulillah. Mughayarah adalah berlainan, berlawanan ya, muqabalah, mughayarah. Enak itu bukan tidak enak, tidak enak bukan enak. Nah, kedua-duanya Allah yang menciptakan. Kedua-duanya Allah yang menciptakan. Allah menciptakan dua perkara yang berlainan ini bukan semata-mata untuk menunjukkan bahwa Allah punya lain-lain sifat ya. Dan bukan ingin menunjukkan bahwa ada dua yang datang dari Allah, enak tidak enak ya. Tetapi semua yang datang dari Allah adalah baik. Wa biyadihil khair. Nah, maka orang sering membayangkan bahwa tidak enak itu ya, secara nas Al-Quran mengatakan yang baik dari Allah, yang tidak baik dari kita. Tapi semuanya asalnya dari Allah. Wa kullun min indillah. Nah, Allah punya sifat jamal, Allah punya sifat kamal, Allah punya sifat lutuf, Allah punya sifat qahr. Allah juga mun'im dan Allah juga muntaqim. Allah muhyi wa mumit. Ini bukan semata-mata untuk mughayarah, tetapi justru ini untuk tauhid. Bahwa ini dari Allah, itu dari Allah. Kalau kita memandang yang tidak enak itu ya, bukan dari Allah, maka kita terasa sakit. Tapi kalau dari Allah, tidak rasa sakit ya. Itu sebab mereka mengatakan ketika seorang sufi Al-Imam Al-Hasanul Basri mengunjungi seorang yang sakit,
beliau mengatakan orang yang tidak sabar terhadap sakit, maka Allah tidak mengangkat derajatnya. Dia menasihati orang yang sakit, tetapi orang yang sakit itu bilang, barang siapa yang tidak menikmati rasa sakit dari Allah, itu tidak tinggi derajatnya. Nah, ini yang pertama, itu untuk umum. Dia menahan sakit dan mesti menyabarinya. Tapi bagi mereka yang sudah lebih tinggi, maka justru menikmati. Istalazza bil musibah, merasa nikmat dengan musibah. Itu menunjukkan makin tauhid, makin tauhid, makin satu makin tauhid, makin satu makin tauhid. Wal aghyar lain, kita menuduh bahwa jika kita sakit atau terhina, maka kita memusuhi orang yang menghina kita, tanpa memprediksi, tanpa memperhitungkan Allah sama sekali di situ. Bahkan mungkin kita keluarkan Allah dari situ. Ini tidak ada urusan Allah, ini urusan kamu saja. Nah, ini Allah cemburu terhadap mereka yang seperti itu. Maka karena cemburu, maka Allah qata', Allah putus, Allah pukullah dengan pedang itu. Maka timbulnya kita rasa sakit, rasa sengsara, rasa duka, rasa lara, rasa merana, rasa kecewa dari ghair yang kita anggap bukan Allah, atau dari mughayarah, dari lawan, enak dan tidak enak. Yang tidak enak ini, kalau kita memandang itu tidak ada urusan dari Allah, maka kita sakit. Betapa kita sakit hati dihina orang. Kita lupa dengan Allah bahwa itu pun ujian dari Allah. Sakit itu Allah yang membuat, dan itulah Allah cemburu. Nah, bagi mereka yang sudah muwahhid, semua dari Allah, senyum aja, dan tidak ada urusan dengan rasem, sosok tubuh manusia yang menjadi sebab musibah kepada kita. Seperti mati itu sebabnya sebetulnya adalah lintihail ajal, karena habisnya ajal. Tapi secara akal kita memandang ada sebabnya, maka sudah jadi adat. Mati ada sebabnya. Diabetes mati, tabrak kereta mati, jatuh dari tingkat tinggi mati, itu sebab. Padahal sebab itu Allah yang menciptakan, tidak membuat dia mati. Nah, maka ketika kita menghindari sebab-sebabnya, sebetulnya kita sedang izharul iftiqari ilallah, menjahirkan keperluan kepada Allah. Jangan berpaling kepada selain Allah. Dan itu diberi pahala aja. Kita melakukan yang kita sebut kasbi, itu diberi pahala. Maka kita sakit itu karena memandang ada yang lain selain Allah itu sakit. Kita dihina orang sakit karena kita memandang itu bukan Allah. Nah, nanti makin ke dalam di halaman-halaman berikutnya itu makin dijelaskan bagaimana bahwa wujud Allah itulah yang ada, yang lain tidak ada. Yang lain ini adalah surah saja. Nah, dengan sebab ada mughayarah, ada aghyar, maka kita merasa sakit karena Allah lah yang cemburu. Yang cemburu. Makanya
orang-orang sufi memahaminya, ada orang taat ibadah, ya. Pokoknya dia taat ibadah itu kepada Allah itu sudah sangat lincah lah, nggak pernah maksiat, nggak pernah jatuh lah itu. Ya. Maka satu ketika Allah takdirkan dia maksiat juga, agar dia merasa tawadu kepada Allah, bahwa semua taat itu anugerah Allah. Nah, maksiat pada tingkatan itu ya, secara umum semua maksiat hikmah, namun maksiat pada saat itu betul-betul ya, meninggikan derajat. Ya. Karena mungkin orang lupa dengan pemberian Allah, itu lupa. Orang kaya sampai sudah jadi adat, kaya, maka lupa dengan Allah, bahwa itu anugerah Allah. Rasanya dia sudah hebat lah, nggak jatuh-jatuh gitu. Maka dibikin jatuh, dibikin gagal satu kali. Agar apa? Agar kembali ke Allah. Nah, ini maksud ibarah ini. Allah lah yang memutus gambar mughayarah dan aghyar, ya, dengan pedang kecemburuannya. Kan seorang istri kalau cemburu itu suami di rumahnya itu ya mesti ya mengalami kesempitan, mengalami kesesakan, mengalami ya, tekanan, ya, mengalami penderitaan lah. Itu kena cemburu. Ya. Kita ini kalau merasa sedih, merasa kecewa itu karena Allah cemburu kepada kita. Karena Anda memandang ada sesuatu yang bukan dari Allah, dari ghair. Atau ada sesuatu yang lain yang dari Allah, kalau itu dari Allah, kalau ini bukan. Nah, yang enak-enak dari Allah, yang gak enak itu dari kamu. Maka orang sering bilang begini, ya, sabar mas. Ya sebetulnya kalau dari Allah saya sabar, tapi dari kamu saya nggak sabar. Nah, ini gimana Allahnya itu? Ya, kalau dari Allah sih saya nggak apa-apa sabar, tapi ini karena dari kamu ini mas. Nah, ini berarti ada mughayarah dan sekaligus ada ghair. Sebetulnya yang membuat dia kecewa merana tauhidnya itu yang kurang kuat, ya, syuhudnya itu, imannya lah, secara umum imannya. Nah, maka kita perlu betul-betul meluruskan ya, tauhid kita, sehingga kita di dunia ini fi maq'adi sidqin inda marikin muqtadir, di tempat yang jejak istilahnya, karena kita berada di sisi Tuhan yang maha kuasa. Nah, ini sehingga sara tarannumul usyaq, sehingga nyanyian para pemabuk cinta itu ya, bernyanyinya adalah walaisa fid dari ghairuhu dayyar. Tidak ada di bumi ini selain Allah penghuninya, nggak ada. Semua Allah. Yang kita pandang selain diri kita itu juga suratullah, ya, ciptaan Allah, kehendak Allah, kuasa Allah, takdir Allah. Ya. Begitu juga yang menjadi lawan daripada enak, ya, itu juga adalah ciptaan Allah. Ya, ciptaan Allah. Kalau sudah melihat bahwa tidak ada di dunia ini, di negeri ini, di tempat ini, ya, selain Allah tidak ada, maka dia tidak pernah kecewa. Dia tidak pernah merana, tidak pernah dipotong, ditebas oleh pedang cemburu Allah. Ya. Bahkan kalau kata Siri Abdul Karim,
Ya, Allah pun menciptakan pemerlayan yaitu syaitan itu pun karena sebetulnya kecemburuan Allah ala nafsih, yani ghiratuhu ala nafsih, kecemburuan Allah terhadap dirinya agar tidak ada yang lain. Seperti perempuan untuk menguji cinta kekasihnya atau suaminya, disuruh perempuan lain menggoda, mau nggak dia? Ya, kalau dia ternyata tergoda berarti itu tidak betul dengan aku. Itu cemburunya bukan kepada suaminya tapi kepada dirinya, al-ghiratu alaihi ala nafsi. Sampai seperti itu bacaan mereka para aulia terhadap apa yang menjadi kehendak Allah, ya, karena di dunia ini nggak ada yang nggak diciptakan oleh Allah. Ya. Semuanya ciptaan Allah. Dunianya, setannya, nafsunya, nerakanya, surganya. Ya. Jika sudah demikian maka jangan pernah ada ghairullah, jangan pernah memandang sifat Allah yang berbeda mughayarah. Mesti memandangnya adalah dengan pandangan ittihad, tauhid, satu. Itu sebabnya rahasianya kenapa para nabi kalau dihina sama sekali tidak marah dengan tubuh itu, rosem itu, tidak sama. Ya, kalau juga ya, mau diucapkan secara logika itu Nabi mengatakannya Allahumma ghfir lahum fa innahum la ya'lamun, sudah. Ya, semua salah Allah ciptakan untuk dimaafkan. Kalau tidak, untuk apa sifat maaf? Semua dosa Allah ciptakan untuk diampunkan, dan itu untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi dalam tingkatan tinggi itu bukan takut dengan dosa, tapi takut dengan Allah. Kita takut dengan dosa juga karena takut dikatain orang. Ya, ibadah juga pengen dilihat orang. Jadi masih dalam tahap zahir badan, karena badan ini memang menjadi mahal nazarin nas, ya, menjadi tempat dipandang orang. Tapi kalau sudah imannya tinggi, dia tidak peduli lagi orang melihat badannya seperti apa, surahnya, rasamnya, yang penting hatinya kepada Allah. Ya, zahirnya ya sesuai dengan syariat Allah. Ya. Memang syariat Allah itu mengatur untuk zahir ini ya agar ya, menjadi baik ya, dalam nizam hayatil muslim. Ya. Taib. Ini tadalla li adama bi adama fi adama. Ya, Allah tadalla ini tajalli sama tajalla. Ya, tadalla ini apa ya? Dalwun apa? Timba yang diulurkan itu dalu. Ya, kenapa dikatakan dalu? Karena timba itu diulurkan oleh tali. Ya. Seperti hordeng itu dijatuhkan itu. Nah, maka tajalli. Tapi di sini sudah di apa namanya? Dimonopoli oleh istilah tadalla ini sama dengan tajalla, begitu tajalli. Ya. Ya, artinya uluran yang ditarik dan diulur karena dekat dari Allah Subhanahu wa taala, begitu. Ya. Tadalla li adama bi adama tadalla li adama bi adama fi adama. Allah tajalli kepada Adam dengan Adam dalam Adam, dalam bentuk Adam. Ya, dalam bentuk Adam. Atau tadalla ini juga makna dekat, ya, dekat
Ya, dekat kepada Adam dengan Adam untuk Adam. Ya, tajalli itu sebetulnya juga maknanya dekat. Kalau sudah tajalli maknanya dekat. Ya. Saya mengumpamakan bahwa kita kalau berdiri di cermin, ya, ini juga sering saya uraikan. Ketika kita berdiri di depan kaca bercermin, maka muncul kaca, gambar di kaca kita itu. Nah, maka saya berkaca, ya, saya berkaca itu untuk yang di dalam kaca itu. Ya kan, kita berkaca itu akan agar muncul kita di kaca. Berarti kan untuk yang di kaca. Ya, yang di kaca itu siapa? Ya saya. Maka saya berkaca dengan saya. Ya, kalau saya ingin tahu saya, kenapa suruh orang lain berkaca? Saya ingin tahu saya, ya saya bawa diri saya, maka muncullah saya di situ. Maka saya berdiri untuk dia dengan aku. Ya. Tajallinya pada dia, pada yang muncul, untuk dia, di dalam dia, ya, dengan dia. Ya, memang ini tinggi sekali. Tapi tak apa, direkam aja. Ya. Uraian panjangnya itu di dalam babul ittihad nanti. Kemudian fadhhara bihuwiyatihi, maka kemudian Allah menzahirkan identitasnya. Allah menjahirkan identitasnya, zaharobi huwiyatihi, menjahirkan huwiyahnya. Apa? Zatnya, sifatnya, fiilnya. Allah zahirkan, artinya ada, Allah buat mazharnya. Seperti kita membuat boneka-bonekaan, boneka orang, maka kita buat kan bentuk orang itu. Tapi kalau kita yang buat, hanya zatnya saja, sifatnya tidak ada, fiilnya tidak ada. Nah, Allah membuat kita ada zat, ada sifat, ada fiil, bahkan ada karya, ada cipta. Karya cipta si fulan itu kita adalah khalifah. Suratul Haq, gambaran tentang Allah, ada zat, ada sifat, ada fiil, ada karya. Semua ini adalah makhluk. Ya. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kamu, ya, serta apa yang kamu kerjakan. Wa ma ta'maluna, ya, itu ta'malun kan fi'il, ada fa'ilnya kan, ada karyanya itu. Ya. Ada fi'il, ada fa'il, ada maf'ulnya. Maka apa yang kita zat kita, sifat kita, fi'il kita, dan karya kita, ya, adalah suratul haq. Maka mudah kita melihat Allah, dan maka sangat dekat dengan kita, ya, dekat maknawi. Ya, bagaimana kita untuk tidak mengingat dan memahami Allah itu. Maka itu perumpamaannya, kedekatan Allah dengan kita seperti kedekatan angka 1 dengan bilangan. Ya. Ini angka 5. Ya. 5 itu hanya ilusi, ya. 5 itu hanya ilusi. Yang ada 1, 1, 1, 1, 1. Yang hakiki punya zat, punya diri 1. 5 tidak ada. Ya, kita ini merupakan kumpulan, susunan 1. Sifat Allah, fi'il Allah, zat Allah, dan sifat-sifat yang lain. Kalau ditambah 1 lagi, bukan 5, 6. Tambah 1 lagi, bukan 6, 7. Jadi kita membaca 7 di 1, membaca 8 di 1. Ya, kalau 1 dikurangi, ya, kita bacanya lain. Ditambah, kita bacanya lain.
Artinya ma'qulun wa mutawahhamun makhluqun wal haqqu masyhudun. Kita lihat orang itu makul, alat akal kita idrak melihat makhluk, tapi ruh syuhud melihat Allah. Jika tidak syuhud, tidak, maka kita adalah alam belaka, kita adalah ghair itu, dan kita tidak bertauhid, kita masih pecah jiwanya tuh, masih rasa nyeri kalau ada orang nyakitin kita. Ya, apa mereka para aulia nyeri? Ya sama nyeri, karena itu adalah merupakan refleks daripada tubuh ini, tetapi dominasi rohani, iman, tauhid, syuhud itu yang membalut, menghapus luka itu, hilang. Bahkan dia merasakan nikmat. Ya seperti ada seorang waliyah, seorang perempuan waliyah. Dia seorang yang abidah, zahidah, jatuh terkilir, patah tangannya, terseleo dan berdarah-darah. Ya, otomatis meringis karena normal, sehat, tidak gila ya. Ya kalau akalnya gila itu sudah la yudrik syai' ya. Kemudian dia sedih, tetapi mengingat hadis ya, bahwa tidak ada keletihan, tidak ada ya, kesakitan sehingga ditusuk jarum pun, melainkan Allah menghapus dosanya. Nah ketika ingat itu, wajah yang meringis, merah, menangis, sakit berubah menjadi ceria, gembira karena melihat Allah mengampunkan dosanya. Ya, ini bukan ingatan pikiran terhadap dalil itu, tetapi adalah syuhud, tauhid. Ya, kalau kita masih ingat kepada teksnya aja, ya tetap baik sakit. Ya hadis ya sakit, tetap sakit. Ya, tidak hilang. Itulah perlu kekuatan rohani. Ya. Nah maka Allah menjahirkan identitasnya fi suratil alam, dalam bentuk alam, bukan di dalam bentuk alam, tapi dalam bentuk alam. Ya. Bahwa suratul alam ini adalah identitas Allah, maka kita adalah alam. Nahnu juz'un minal alam, bal alam kulluh. Ya. Bahkan kita semuanya alam semesta. Nah Allah menjahirkan identitasnya fi suratil alam. Maka Allah berfirman, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah lebih dekat kepadanya daripada urat nadi. Ya. Daripada urat nadi. Urat nadi adalah kita dengan kehidupan hayawan. Ya, kita keseluruhan dengan kehidupan hayawan. Kita merasakan sakit tangan yang terjepit, misalnya bagian tubuh yang terpukul, ya, itu kita dapat merasakan akan satu kesatuan tubuh ini ya. Tapi Allah jauh lebih dekat daripada itu. Seperti saudara kandung adalah satu tubuh dengan orang tuanya sekalian. Mungkin abang kurang merasakan sakit adik, sebaliknya anak kurang merasakan sakit ibu dan sebaliknya, karena itu juz'iyat, tetapi orang tua merasakan ya, keseluruhan yang dirasakan oleh anak-anaknya. Itu sebab orang tua lebih dekat dari semuanya dibanding yang lain. Wassalatu wassalamu alal madharil akmal al-atam al-majlal afdalil a'am. Dan salawat dan salam tercurah kepada mazhar, ini tampilannya, mazhar sosok ciptaannya yang paling sempurna dan atam, paling lengkap, al-majla dan jalma,
figur ciptaan. Al-afdal paling utama, al-a'am dan general. A'am itu lebih umum, lebih ya, general. Apa generalnya? Universal. Ya. Lebih global, yaitu Sayyidina Muhammad serta keluarganya. Apa yang dimiliki oleh makhluk, oleh manusia, ya, itu belum tentu dimiliki oleh setiap binatang atau ciptaan lain selain manusia. Ya. Setiap satu ciptaan, satu binatang atau satu ciptaan lain, pohon misalnya, itu tidak memiliki seperti yang dimiliki oleh manusia, tetapi yang dimiliki manusia, ya, maka semua yang dimiliki oleh setiap alam itu ada. Dan apa yang dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sama dengan seluruh apa yang dimiliki oleh manusia, kebaikannya, dalam hal kebaikan. Ya, itu sebab beliau dinamakan Muhammad. Ya. Unwanul hamdi. Apa unwanul hamdi itu? Objek pujian. Ya, Allah kan munazzah, ya. Allah tidak dapat dilihat keindahannya di alam semesta, kita lihat di ciptaannya. Maka sifat-sifat yang baik, nikmat-nikmat, kebaikan-kebaikan, keberkahan, ya, itu semua kita puji, ya. Dan itu ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau dinamakan Muhammad. Amma ba'du, fahadihi risalatun fit tauhid li ajlil muwahhidil wahid wal ashikil farid. Ini risalah tauhid, ya, untuk orang yang menunggalkan yang maha tunggal dan yang asyik, yang sangat mabuk cinta kepada yang Maha Esa, atau sebaliknya tadi Maha Tunggal kemudian Maha Esa. Allabtuha min musannafati Syekhil Muhaqqiq Muhyil Millati Waddin Ibnul Arabi Quddisa Sirruh wa ghairiha min kutubil muhaqqiqin tazkiratan lil muhibbin. Kata Imam Ibn Atta, aku karang risalah ini dari karya-karya Syekh Muhaqqiq, yaitu Syekh Muhyiddin Ibnul Arabi, dan kitab-kitab muhaqqiq lainnya sebagai peringatan untuk para pencinta. Jadi kitab ini kitab tauhid, ya. Wa sammaituha hatkal astar fi ilmi al-asrar. Artinya kurang lebih yaitu menyingkap tabir ilmu hakikat. Hatkul astar fil ilmi al-asrar. Wa ratabtuha ala asyrati fusulin, disusun 10 pasal. Ya. Al-faslul awal fil wujudi. Pasal yang pertama menerangkan tentang wujud. Tentang wujud. Wujud ini sifat pertama dalam akidah kita. Sifat 20 wujud, khidam, baqa, mukhalafatu lil hawadisi. Qiyamuhu binafsih, wahdatnya, qudrah, iradah, ilmun, hayyun, ya, kalamun, basarun, sami'un. Ini bicara tentang wujud. Wujud itu maknanya ada.
Seperti kita mengatakan sesuatu ada, tidak ada, lawannya tidak ada. Ya. Wujud lawannya adam. Ini di dalam sifat 20, Allah wujud, maka kita adam. Tidak ada. Ini kita ada. Nah, kenapa di tauhid dikatakan kita tidak ada? Kita tidak ada secara berdiri sendiri, tidak ada secara qadim, tidak ada secara baqa, tidak ada secara mukhalafah lil hawadits, qiyam bi nafsih. Kita tidak ada itu. Semua salbiyah. Ya, salbiyah itu sifat yang difasifkan dari kita, difasifkan pada kita oleh Allah, tidak ada. Itu adalah sifat Allah, diaktifkannya ada sifat itu pada Allah. Ya, kita tidak punya sifat itu. Artinya ya, dalam sifat 20 kan Allah wajibul wujud. Dan Allah wajibul adam, wajibul adam, mustahilul adam. Allah wajib ada dan mustahil tidak ada. Ya. Meskipun dikatakan Allah wujud, kita tidak, kita adam, tetapi nanti dalam pembahasan kita jaizul adam dan juga jaizul wujud. Ya. Kita boleh ada dan boleh tidak ada. Al-faslul awal fil wujud. I'lam anna al-haqiqata wal 'aina la takatsura fiha aslan. Hakikat di sini adalah hakikat zat. Ya, wal 'ain, dan itu juga ain hakikat zat. Ain wal haqiqah maknanya sama. Kita kan kalau lagi cium bau, ada bau, mana ainnya? Ya, mana hakikat zatnya? Ini baunya sudah ada ini. Ya. Nah, ain itu adalah hakikat zatnya. Sebetulnya hakikat ada dan ain, hakikat ada, hakikat zat itu pada asalnya tidak banyak. Li'annal wujuda min haitsu huwa laisa lima adal wajibi. Karena ada, wujud sebagaimana asalnya tidak lain hanyalah yang wajib wujud. Ya. Kata ada itu sebagaimana asalnya itu hanya ada pada yang wajib ada, Allah saja. Yang memiliki ada hanya Allah. Ya, kita di sini dikatakan wa kullu ma huwa wujudun muqayyad fa huwa bihi mawjudun. Segala yang dia itu wujudnya terikat, kalau ada terikat maka berarti dia dengan sebab wajibul wujud, dia mawjud, dia perwujudan, ya, mawjud, ya, perwujudan dari wajibul wujud. Ya, kita adanya terikat. Kapan dilahirkannya? Kan ada terikat dengan waktu dan terikat dengan tempat. Ya, terikat ya dengan apa? Perkembangan kecil, besar, mati, ya, itu. Maka segala yang wujudnya muqayyad, maka dia dengan al-wajibul wujud tadi mawjud. Namun huwa bi'tibaril haqiqah. Bal huwa kan, tetapi huwa mawjud itu ya wajibul wujud bi'tibaril haqiqah. Kalau secara hakikat, ya wujud itu wujud Allah. Seperti kita bercermin.
Saya berkaca di depan cermin itu lalu muncul gambar saya. Nah, maka yang saya bukan itu, yang saya ini yang berdiri di kaca. Yang di kaca itu maujud. Ya. Wujud muqayyad bi al-wajibul wujud. Wujud yang terikat. Ya. Maka tidak qiyam bi nafsi tapi qiyam billah. Itu terikat. Nah, berarti pada hakikatnya min haitsul haqiqah huwa. Ya, dia. Tetapi min wa ghairuhu bi'tibari ta'ayyun, tetapi dia ghair. Ya. Wujud itu ghair. Dia adalah dia, maka mana? Dia ghair, artinya dia bukan Allah. Min haitsu ta'ayyun, yang bi'tibari ta'ayyun, dari segi ta'ayyun. Ta'ayyun itu penjahiran zat, penjahiran wujud, ya, atau perwujudan zat. Ta'ayyun, dari segi ta'ayyun bukan. Ya. Saya berkaca, muncullah gambar dari kaca. Dari segi munculnya gambar itu ta'ayyun namanya. Itu bukan saya, yang saya ini, tetapi dari segi asal hakikatnya itu saya. Maka kalau ketika orang sufi mengatakan anal haq, ya, itu dia sedang bercerita asal dirinya. Saya mengumpamakannya seperti misalnya kecap kan warnanya hitam ya, cair. Tiba-tiba dia mengaku saya kacang kedelai, katanya gitu. Ya itu asalnya dia. Ya, saya kacang kedelai, orang ketawa, mana ada kacang kedelai cair hitam gitu kan. Ya, tetapi itu adalah berbicara tentang hakikatnya. Ya sama juga 5 mengaku saya 1. Bung 5 1 ya itu. Selain 1 tidak punya zat. Semua ciptaan menjelaskan tentang penciptanya. Fala syai'a ghairuhu bi'tibaril haqiqah, maka tidak ada sesuatu selain Allah secara hakikat. Kalau tidak ada sesuatu selain Allah secara hakikat, maka kapan bukan Allah? Kapan tidak Allah? Ya. Makanya mereka mengatakan al-haqqul munazzah wal khalqul musyabbah. Allah sudah tidak perlu dibicarakan karena tanzih, la yufham wa la yudrak wa la yutasawwar wa la yusawwar wa la yuqal. Enggak ada alat untuk mencapai Allah. Yang kita tahu makhluknya ini sudah. Ya. Yang kita tahu makhluknya. Maka apa yang dilakukan oleh makhluk, ya sudah, itu Allah saja. Ya. Kala syai'a ghairuhu bi'tibaril haqiqah. Kalau kita berinteraksi dengan kepentingan kemaslahatan sesama manusia, ya bisyariah, untuk kemaslahatannya. Ya. Maka kan ada seorang hamba di akhirat dipertanyakan oleh Allah dalam hadis, karena di dunia dia tidak mau berterima kasih dengan orang, dia maunya bersyukur dengan Allah saja. Ya, karena dia mendengar tauhid itu semuanya Allah, jadi dia nggak mau berterima kasih kepada orang kecuali kepada Allah. Ya. Maka dalam hadis man lam yaskurin nas falam yaskurillah. Orang yang tidak mensyukuri orang maka tidak mensyukuri Allah. Banyak sekali sebetulnya hadis-hadis yang menjelaskan tentang konsep ini sebetulnya. Ya, kan ada hadis, aku sakit kenapa engkau tidak jenguk? Kalau engkau jenguk satajiduni indahu.
engkau akan menemui aku di situ, di sisinya. Aku lapar, kenapa engkau tidak kasih? Engkau kan Tuhan, mana ada lapar? Ya. Gitu. Bahkan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah. Ya. Maka itu adalah kalau diperdalam lagi, ya, itu konsep-konsep syuhud. Ya, kenapa engkau tidak memakaikan aku tidak punya pakaian? Jika engkau memakaikan orang yang tidak punya pakaian, engkau akan mendapatkan aku di situ. Jadi tidak boleh motif ibadah ini, motifnya, dorongannya selain Allah, karena kita juga ibadahnya tidak boleh kepada selain Allah. Yang kita lakukan kepada orang tua, kepada anak, kepada istri, kepada suami, kepada jiran, kepada guru, kepada murid, kepada sesama manusia, kepada binatang, tapi hakikatnya, syariatnya itu kan dari Allah. Berarti hakikatnya itu menyembah kepada Allah. Sebaliknya, ya, Allah menguji kita dan Allah memuji kita. Kedua-duanya adalah untuk kembali kepada Allah. Ya, kita punya sifat baik dari Allah, dipuji oleh orang, kenapa lupa dengan Allah? Padahal yang memuji itu Allah lah, yang yastantiquh. Allah yang membuat dia mengucapkan. Dia tahu enggak tentang kita? Yang tahu tentang kita ya kita sendiri. Ya. Begitu juga orang mencaci, sama aja. Apa bedanya mencaci dengan memuji? Orang lain itu hanya mengira-ngira zon kepada kita. Yang tahu banget tentang kita ya kita sendiri. Ya, makanya ketika orang memuji kita baik, ya, yang sifat baik itu tidak ada pada kita, orang memuji kita, oh, soleh, oh, dermawan, padahal sifat itu nggak ada pada kita. Hati-hati bahwa dia pun akan mencacimu sifat buruk yang tidak ada padamu. Ya, karena Allah, kedua-duanya untuk tidak membuat kita lupa kepada selain Allah. Kita habiskan satu paragraf ini ya. Fala syai'a ghairuhu bi'tibaril haqiqah walau summiya siwa. Kalau mau dinamakan namanya siwa. Ya. Kan tadi tidak ada sesuatu secara hakikat selain Allah, tidak ada secara hakikat. Kalau mau dinamakan sesuatu ini ya namanya bukan Allah, siwa. Wa ala muqtadar tahqiq wal kashfi wan nadhri ad-daqiq. Kalau dilihat secara tahqiq, artinya pandangan berdasarkan hakikatnya, dan kasyaf tersingkap hakikatnya, dan nazri daqiq pandangan yang halus. Apa namanya? Kalau pandangan yang tidak daqiq, pandangan yang tidak kasyaf, namanya siwa saja sudah, ghair. Tetapi kalau pandangan kasyaf, ya, kalau mau dinamakan namanya apa? Qila suwaru asma'il haq. Ya, ada beberapa nama. Pertama, suwar asma al-haq, rupa nama-nama al-haq. Ya. Artinya bahwa Allah punya nama Ar-Razzaq, yang memberi rezeki anak-anak kita, yang memberi rezeki istri-istri kita. Itu Allah, bukan kita, tapi surahnya kita. Maka kita suratul Razzaq.
Itu kena nama Allah. Bukan kita dinamakan nama Razak atau nama Ruh misalnya, nggak ada. Ya, itu salah memahami tentang tajalli isim. Ya. Kita ini memang suwar asma'illah. Semua ada namanya. Ya, semua ada namanya, semua jelmaan nama Allah. Ya, kita mengajar orang agar mendapatkan petunjuk Allah, maka kita suratu al-hadi. Kalau kita tukang ngajak orang sesat, maka kita suratul dal. Yudillu may yasha wa yahdi may yasha. Nah, syaitan suratul dal. Nggak bisa jadi setan tanpa Allah. Maka jangan mikir setan, mikir Allah saja. Ya. Wong setan menyembah Allah sebagai setan. Kita nggak menyembah Allah sebagai manusia. Ya, itu yang dipandang oleh orang sufi, semua sama menyembah Allah siapapun, itu maksudnya secara hakikat. Dan askhasu ta'ayyunatiha bil mawjudil wahidil haq, atau syakhs, sosok macem-macemnya nama Allah, ya, dengan wujud hak yang satu. Kalau tanpa sifat wujud, sosok nama-nama itu nggak ada. Kita melihat saja kudu pakai sosok wujud, ini mata. Mendengar saja kudu pakai syakhs telinga. Bicara saja sampai ini. Kemudian kita berinteraksi dengan benda-benda ini, ashas ini, maka terikat. Sebetulnya orang boleh berinteraksi meskipun tanpa ashas. Ya. Namun kita sudah terikat dengan madiyah ini, material ini. Itu sebab banyak orang terkadang baru paham kalau diomong, kalau nggak diomong nggak paham. Karena terikat dengan omongan itu. Nah, kalau sudah terikat dengan omongan, kalau dia nggak mau, ya nggak mau. Makin jauh dari paham. Nah, coba kita dengan istri di rumah itu nggak komunikasi, tapi selesai semua pekerjaan kompak. Sampai 7 anak kompak, nggak ngomong lagi tuh. Ya, kalau ngomong terus, waduh, rapat terus. Ya. Taib. Itu sebab mereka mengatakan wabil isyaratil labibu yafhamu. Nama lagi dikatakan apa lagi? Suwaru asma'il haq atau askhas ta'ayyunati al asma', dan tanawu'atu zuhurihi wa tajalliyatihi, menjadi macam-macam kemunculan Allah dan tajallinya Allah. Tanawwu, macam-macam. Ya. Imam Ibnu Arabi mempunyai kitab At-Tajalliyat, semuanya tajalli. Fa inna ma fil wujudi illa huwa wa asma'uhu la ghair. Maka tidak ada yang di dalam wujud ini, yang ada ini itu hanyalah dia, zatnya dan asma'nya. Udah. Jadi kita berinteraksi kepada orang itu sebetulnya berinteraksi dengan nama-nama Allah. Ya, semua ada namanya. Ya, berinteraksi dengan nama-nama Allah. Jadi mereka yang sudah syuhud, mereka mengatakan al-khalqu ma'qulun wa mutawahhamun wal haqqu mashhudun. Ya, orang hanya diidrak oleh akal dan ilusi, tetapi yang disaksikan adalah Allah. Maka dia menyaksikan nama-nama Allah.
Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Hadi, Al-Fattah, Al-Alim, Al-Hakim, Al-Bari, Al-Musawwir, As-Sabur, ya Al-Fattah, ya Ar-Razzaq. Ya, itu yang mereka saksikan. Nah, maka jika demikian tidak ada yang membuat dia kecewa karena dia tidak ada memandang ghair wal mughayarah. Ya, maka dia yang disebut sa'idun, ya, su'ada, as-sa'adatul abadiyah, kebahagiaan yang tidak bertukar-tukar, itu abadi. Kebahagiaan yang tidak bertukar menjadi penderitaan, itu namanya as-sa'adatul abadiyah, abadi maksudnya. Ya. Kita salat asar dulu, wallahu alam bisawab.